Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Nah sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang sering kali bertanya di marketplace online shop saya mengenai cara merawat ataupun menanam cabai, khususnya Carolina Reaper dan cabai import-import lainnya. Apakah itu mudah atau sulit? Nah, nanti akan saya jelaskan di video saya berikut ini. Dan nanti mungkin sambil menjelaskan saya akan sedikit mereview beberapa tanaman cabai yang saya tanam di kebun saya ini. Baiklah, silahkan sahabat simak baik-baik video saya berikut ini. Jadi di sini saya akan sekaligus menjelaskan sambil mereview beberapa tanaman cabai saya. Nah, perlu sahabat ketahui ya semuanya, untuk menanam cabai-cabai import seperti cabai Carolina Reaper, cabai Trinidad Scorpio dan lain sebagainya, bisa dibilang level kesulitannya itu dapat dipastikan pasti lebih susah daripada kita menanam cabai-cabai seperti cabai biasa gitu. Contohnya seperti cabai panah merah dan lain sebagainya. Alasannya kenapa? Karena benih yang misalkan cabai biasa itu, misalkan yang benih dari panah merah itu kan rata-rata dia sudah diberikan treatment yang benar-benar diverifikasi ataupun teruji secara kualitas, dan kualitasnya itu benar-benar bagus. Berbeda halnya dengan cabai-cabai yang seperti ini. Kebanyakan orang-orang di Indonesia itu ketika mendapatkan benih, misalkan dari luar negeri ya, mereka itu tidak membeli benih yang F1 dari tidak membeli benih F1 yang benar-benar dikeluarkan oleh pabrikan yang khusus untuk mengeluarkan benih F1 untuk cabai Carolina Reaper. Maksudnya benih F1 itu apa? Misalkan contohnya yang benih panah merah aja ya. Ini bukan endorse ataupun bagaimana. Jadi benih panah merah itu biasanya ada standar kualitas benih, mereka menggunakan Edwin Code. Nah, sedangkan kalau yang benih-benih yang seperti ini, dia itu jarang gitu. Saya juga ini beli benihnya itu bukan dari pabrikan yang F1, tapi pihak keduanya. Jadi dia pihak kedua itu beli benih dari pabrikannya langsung, yang F1 baru dia tanam. Nah, hasilnya dijual ke masyarakat yang ada di internasional. Dan saya adalah orang yang membeli dari pihak kedua tersebut. Saya pun sebenarnya bisa membeli dari pabrikan yang benar-benar mengeluarkan benih yang berkualitas F1 tersebut. Hanya saja harganya yang cukup lumayan. Jadi seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah sahabat harus benar-benar memilih supplier yang memberikan kualitas benih minimal standar lah, tidak terlalu jauh dari generasi awalnya. Kemudian mengenai perawatan, kalau perawatan sih dari awal sampai panen itu sebetulnya sama saja, tidak ada perbedaan. Misalkan kita harus menyemprotkan insektisida, kemudian ada fungisida, lalu diberikan nutrisi daun, nutrisi buah, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya? Media tanam juga untuk menanam cabai-cabai import, misalkan Carolina Reaper, Trinidad Scorpio, dan lain sebagainya. Media tanam itu di mana-mana. Kalau menurut saya gitu, semakin besar media tanam yang kita gunakan, maka hasil panennya pun pasti akan lebih maksimal. Sekarang sahabat lihat di sini, saya hanya menggunakan media botol bekas. Jadi ya mungkin nanti hasilnya juga per satu tanaman ini tidak akan terlalu banyak. Berbeda dengan yang ditanam dengan menggunakan media planter bag di sana. Nanti mungkin di video selanjutnya akan saya review
mengenai perbandingan hasil panen antara cara menanam saya dengan menggunakan botol dan yang satu lagi dengan menggunakan planter bag. Jadi seperti itu. Lalu pupuknya, untuk pupuk yang biasa saya gunakan selalu saya gunakan adalah pupuk AB Mix. Jadi AB Mix saya racik sendiri. Di dalamnya yang penting mengandung 12 unsur, baik itu makro, 6 makro dan 6 mikro. Dan untuk tata cara penggunaan pupuk AB Mix-nya juga sudah pernah saya share di video ini, dan mungkin nanti akan saya share ulang. Seperti itu. Kemudian untuk hama penyakit, kalau hama penyakit, memprediksi hama penyakit untuk tanaman cabai, misalkan yang paling sering itu kan adalah penyakit keriting daun. Di mana-mana hampir setiap musuh bagi petani cabai itu keriting daun hampir selalu ada. Misalkan dari 200 tanaman, entah itu ada 1, 2 dan seterusnya, itu hampir selalu ada gitu. Nah, susahnya kalau misalkan kita menanam cabai seperti ini, terkadang adanya penyakit keriting daun itu tidak bisa kita prediksi. Alasannya adalah karena kebanyakan dari daun-daun cabai-cabai terpedas di dunia itu, mereka bentuk daunnya seperti terkena keriting daun, padahal dia daunnya sehat-sehat saja gitu. Nah, kalau misalkan kita lengah, oh mungkin ini mah bukan terkena penyakit keriting daun, tapi memang bawaannya. Nanti pas tiba-tiba lama-kelamaan tidak dinaikkan dosis untuk insek ataupun fungisidanya, tiba-tiba benar-benar terjadi keriting daun gitu. Nah, itu yang biasanya mengecoh. Contohnya saja seperti ini. Silakan sahabat lihat. Jadi ini kan daun cabai Carolina Reaper. Ya. Sekilas secara bentuk terlihat seperti terkena penyakit keriting daun. Nah, saya coba zoom. Di autofokuskan terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat secara sekilas, mereka itu seperti terkena penyakit keriting daun. Padahal memang bentuk asli dari daunnya itu memang seperti ini. Nah, mungkin itu sulitnya untuk mendeteksi hama penyakit. Kemudian, tips untuk menanam cabai Carolina Reaper dan cabai import lainnya itu, kalau misalkan sahabat memiliki naungan ataupun lahan yang di atasnya itu dikasih atap, itu akan lebih baik. Sekarang di sini saya akan membandingkan antara yang tanpa naungan, yang ini ya, seperti yang sahabat lihat sekarang, dengan yang menggunakan naungan dibandingkan dengan yang ini. Coba sahabat perhatikan baik-baik. Ini yang tanpa naungan. Ya, masih bagus ya. Tidak terkena penyakit karena rutin diberikan obat insektisida dan fungisida. Ini bukan keriting daun, memang daunnya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Daunnya normal lah, nggak terlalu besar-besar seperti daun-daun cabai biasa, hanya saja agak keriput sedikit. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang menggunakan naungan. Nah, ini adalah tanaman cabai yang di atasnya itu terdapat naungan seperti ini. Kita lihat yang ini. Dari tingginya jelas sangat berbeda jauh. Kalau tadi mungkin hanya segini sampai segini ya. Ini dia. Ini apalagi lebih tinggi lagi. Nah, seperti ini.
Kemudian ukuran daun, coba sahabat perhatikan, ini ukuran telapak tangan saya. Ini ukuran daun tanaman cabai Carolina Reaper yang berada di bawah naungan. Nah, seperti ini. Hampir seukuran ataupun lebih dari ukuran telapak tangan saya. Besar sekali. Ini juga sama, daunnya pada besar-besar. Nah, seperti yang sahabat saksikan sekarang, daun cabai Carolina Reaper itu memang bawaannya itu seperti yang terlihat keriput. Kalau yang di sana keriput sekali, tapi memang seperti itu, bukan terkena penyakit keriting daun. Nah, ini sudah ada beberapa yang mau berbuah. Ini juga sama, tinggal menunggu waktu sekitar 1 bulan lagi. Ini juga sama, daunnya besar-besar, luar biasa. Kemudian ini adik-adiknya semai susulan, besar-besar juga, sama. Kalau ini cabai Italian sweet ya, berbeda bentuk daunnya, tidak seperti yang tadi. Nah, jadi seperti itu sahabat semua. Apalagi yang hendak dibahas? Oh iya, tadi kan bisa sahabat lihat kalau misalkan media tanamnya berupa botol bekas kecil ya wadahnya, itu tanaman tidak tumbuh dengan maksimal. Dan ini adalah produksi-produksi yang saya gunakan untuk kejar target untuk pesanan dari customer. Nah, kalau ini untuk pembibitan pribadi. Jadi secara ukuran tanamannya saja sudah jauh berbeda dengan yang ini. Sangat jauh berbeda kan? Dan nanti hasil buahnya pun akan sangat berbeda. Kalau dilihat tadi dari yang sebelah sana itu kan bunganya baru sedikit ya, baru muncul di ketiak cabang Y yang pertama. Tapi kalau sahabat perhatikan yang di sini, bukan hanya muncul di ketiak cabang yang pertama, tapi sudah muncul di ketiak yang cabang Y yang berapa ini? Ke-1, kedua, ketiga malah. Nah, untuk lebih perjelas saya autofokuskan terlebih dahulu seperti ini. Semuanya aman terkendali. Kemudian kalau berbicara mengenai tips, jelas untuk menanam tanaman apapun ya, kuncinya itu adalah konsisten. Mau diberikan pupuk apapun, yang berkualitas apapun, dan diberikan obat apapun, kalau tidak konsisten ya ujung-ujungnya ya seperti itulah hasilnya. Contoh untuk jadwal di kebun saya ini, misalkan khusus untuk pemupukan saya berikan seminggu sekali. Kok seminggu sekali? Ya, seminggu sekali itu pun kalau misalkan yang di sana paling dikocor sekitar 50 mili. Kemudian yang ini dikocor sekitar 50 mili juga. Yang ini 100 mili karena bobotnya lebih besar media tanamnya. Obat saya berikan seminggu 2 kali. Ditukar, misalkan hari Rabu insektisida, hari Minggu fungisida. Terus begitu, terus hari Rabu fungisida, hari Minggu insektisida, ditukar-tukar terus supaya hamanya itu tidak resisten. Di sini baik dari buah yang middle, ukurannya sedang, Carolina Reaper, kemudian buah yang bentuknya kecil-kecil, sampai dengan buah yang nanti bentuknya paling besar di dunia, katanya ada semua. Tapi ini untuk cabai Italian sweet, kemarin karena saya menggunakan uji coba obat yang salah di luar dosis dan mencampur-campur obat antara insek dan fungi secara brutal, tidak teratur, dan juga di luar dosis, sehingga mengakibatkan banyak daun menjadi berguguran. Tapi nanti untuk kedepannya insya Allah saya akan lebih konsisten lagi mengenai obat yang digunakan untuk cabai Italian sweet ini.
Nah, itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.